Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 12 Mei 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKI/SW Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah Ananias dan Safira. Tema ini didasarkan pada bacaan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih Tuhan kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk menerima kehidupan baru pemberian Tuhan di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mengisi hidup kami dengan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mengawali hari kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua selaku hamba-Mu ini yang akan melayankan firman-Mu, agar biarlah firman yang boleh kami renungkan saat ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini sepenuhnya dalam kuat kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kasih pertolongan Allah dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, mari kita saat ini baca dan perhatikan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 yang demikian bunyinya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Saya ulangi, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar
dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Petra yang terkasih, mendengarkan apa yang kita baca tadi membuat kita disadarkan pada beberapa hal yang dapat menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Dari firman Tuhan tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita mendapatkan paling tidak ada 4 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, jangan berdusta hanya untuk pencitraan. Sahabat Petra terkasih, dari bacaan kita tadi, Ananias dan Safira, sepasang suami istri ini, kedua-duanya berdusta hanya untuk pencitraan. Mereka berdusta bahwa mereka telah menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah yang mereka telah jual. Padahal sebetulnya mereka tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan atau dana atau uang hasil penjualan tanah mereka. Saudara-saudara, kenapa sepasang suami istri ini melakukan hal tersebut? Mungkin mereka tidak mau kalah dengan orang-orang atau anggota jemaat pada saat itu yang memang mereka semua menyerahkan apa yang mereka miliki untuk kehidupan bersama komunitas orang Kristen pada saat itu. Saudara-saudara, perasaan tidak mau kalah itu hati-hati. Kita harus berhati-hati terhadap perasaan tidak mau kalah terhadap yang lain. Tidak mau kalah kalau itu sesuatu yang baik, misalnya tidak mau kalah kalau kita menjadi orang yang kurang berpendidikan, kita menjadi orang yang ketinggalan pengetahuan, menjadi orang yang kurang punya keterampilan. Nah, kita jangan mau kalah kalau hal-hal seperti itu. Kalau kita merasa kita kurang berpendidikan, mari kita mengejarnya supaya juga punya pendidikan yang tinggi seperti yang lainnya. Kalau kita tidak punya keterampilan, sementara banyak orang punya keterampilan dalam pekerjaannya, dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan banyak hal di tengah-tengah masyarakat, maka mari jangan mau kalah. Kita boleh tidak mau kalah terhadap yang lainnya kalau hal-hal itu baik dan berguna bagi kita, bagi kehidupan bersama. Tetapi hati-hati, seringkali perasaan tidak mau kalah ini menggodai manusia, dan perasaan tidak mau kalah ini terkait dengan hal yang negatif. Misalnya tidak mau kalah kalau dianggap lebih miskin. Ya, kalau tidak mau kalah dianggap lebih miskin, kemudian yang dilakukan adalah bekerja keras supaya kemudian tidak miskin, itu baik. Tetapi kalau tidak mau kalah terhadap orang lain, kalau dilihat miskin, tetapi kemudian bergaya sok kaya, nah itu yang salah. Kadang-kadang kemudian orang bisa terjatuh pada pencitraan. Jadi mestinya tidak punya, tetapi kemudian berusaha untuk seolah-olah punya, seolah-olah kaya. Dan ini yang namanya pencitraan. Dan ini yang namanya hal yang sangat-sangat merusak kehidupan kita. Sekali lagi, tidak mau kalah terhadap sesuatu yang positif untuk membangun kehidupan kita, mengembangkan talenta kita, itu baik. Tapi hati-hatilah untuk tidak mau kalah terhadap sesuatu yang bisa merusak kehidupan kita. Ananias dan Safira menjadi orang-orang yang tidak mau kalah terhadap yang lainnya.
Yang lainnya, anggota-anggota jemaat pada saat itu, orang-orang Kristen pada saat itu, menjual harta miliknya, kemudian diserahkan kepada para rasul untuk dikelola, sehingga semuanya berkecukupan. Ananias dan Safira terjatuh pada tidak mau kalah, sehingga yang terjadi, mereka menjual tanah mereka, tetapi tidak memberikan sepenuhnya hasil penjualan tanah itu. Karena motivasinya bukan memikirkan kehidupan bersama, bukan bagaimana kehidupan bersama jemaat mula-mula pada saat itu menjadi baik, tetapi motivasinya adalah tidak mau kalah. Sekali lagi saudara-saudara, hati-hati dengan nafsu tidak mau kalah terhadap yang lainnya ini. Kita belajar dari Ananias dan Safira yang tidak mau kalah, sehingga pada akhirnya mereka berdusta dan hanya melakukan pencitraan. Dan oleh Rasul Tuhan, terutama Rasul Petrus, mereka mendapatkan hukuman. Saudara-saudara, sekali lagi jangan berdusta hanya untuk pencitraan. Rasul Petrus mengatakan, lawang kamu itu nggak memberikan semuanya, ya nggak apa-apa kok. Itu kalau pakai bahasa yang bebas ya. Kamu menjual tanah, kamu memberikan cuma sebagian hasil penjualan tanah itu untuk dipersembahkan bagi kehidupan bersama jemaat, dan sebagian kamu simpan, itu nggak apa-apa. Tapi jangan berdusta. Tapi jangan mendustai Roh Kudus, tetapi jangan berdusta terhadap Tuhan Allah. Saudara-saudara, oleh karena itu Rasul Petrus mengatakan, Ananias, ayat yang ketiga, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Sekali lagi saudara-saudara, pelajaran yang pertama, jangan berdusta hanya untuk pencitraan. Jangan tidak mau kalah terhadap yang lainnya, atau tidak mau kalah dibanding yang lainnya, kemudian melakukan dusta. Apalagi kalau itu dilakukan di dalam gereja atau dalam kehidupan bersama sebagai orang-orang percaya. Dilakukan di luar komunitas orang-orang percaya atau gereja pun itu tidak baik. Jangan berdusta hanya untuk pencitraan, tapi tuluslah melakukan sesuatu, tuluslah dalam memberi persembahan, tuluslah dalam memberi tenaga pikiran untuk pelayanan di gereja, bahkan untuk pelayanan di masyarakat. Meskipun banyak yang mencaci maki, meskipun banyak yang mengkritik, tapi kita harus tulus. Apa yang kita punya, kita berikan dengan tulus, bukan untuk pencitraan, bukan karena kita tidak mau kalah dibanding orang lain. Saudara, sahabat Petra yang terkasih, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 ini adalah jangan bersekongkol dengan yang jahat, atau jangan menyetujui ide jahat, atau jangan berkompromi terhadap kejahatan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 tadi, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Perhatikan ayat yang kedua, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi artinya bahwa yang punya ide untuk menyimpan sebagian hasil penjualan tanah itu adalah ide Ananias.
Tapi Safira mendiamkan itu, berkompromi terhadap itu. Dan ia mendukung yang jahat, mendukung sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh suaminya. Saudara-saudara, pasangan hidup, entah itu suami atau istri, dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap kita yang punya pasangan, itu adalah untuk menjadi teman sehingga bisa hidup bersama-sama sebagai umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang saling tolong-menolong, yang saling mengingatkan. Dan ini tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga Ananias dan Safira. Safira tahu bahwa suaminya menyimpan sebagian hasil penjualan tanah, tetapi ia membiarkan, tetapi Safira berkompromi, menyetujui, dan sekongkol untuk mengatakan yang dusta. Sehingga ketika ia ditanya dalam ayat yang ke-8, ia ditanya oleh Petrus, Rasul Petrus, Ananias berkata, betul sekian. Jadi dalam ayat 8 di sana dikatakan, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kat anak itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Saudara-saudara, keduanya kemudian mendapatkan hukuman mati di tempat, dan ini sesuatu yang mengerikan. Saudara-saudara, Ananias mendapatkan hukuman. Setelah itu 3 jam kemudian istrinya datang dan juga berkata dusta, dan sama halnya dengan suaminya, ia kemudian mendapatkan hukuman. Mungkin kalau kita membayangkan konteks zaman sekarang, nggak mungkin gitu ya saudara-saudara. Artinya bahwa orang yang suami misalnya berdiri di depan Rasul Petrus, kemudian dia mati, pasti akan menunggu istrinya untuk dikubur. Tapi konteks pada saat itu berbeda sama sekali, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi pelajaran yang kedua, jangan sekongkol, jangan menyetujui ide atau perbuatan yang jahat atau perbuatan yang buruk, jangan berkompromi terhadap sesuatu yang jahat. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, kita diajak untuk tidak mengkorupsi apapun, termasuk mengkorupsi sesuatu di gereja. Tidak boleh korupsi di gereja, tidak boleh korupsi di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Untuk apa melakukan itu? Itu sesuatu yang tidak diperkenankan Tuhan. Memang Ananias dan Safira mengkorupsi perkataan dia, kesanggupan dia untuk memberikan seluruh hasil penjualan tanah. Saudara-saudara, itu pun salah. Padahal dia berhak untuk hanya menyerahkan separuh saja. Tetapi dia mengkorupsi apa yang menjadi kesanggupan dia untuk memberikan persembahan. Saudara, jangan melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Apalagi kalau hanya sekedar ecek-ecek mengubah kwitansi, jumlah angka di kwitansi yang harus kita harus dibuat ketika kita membeli sesuatu. Jangan saudara-saudara, gak ada gunanya, itu tidak akan mendatangkan berkat. Ananias dan Safira melakukan korupsi terhadap kesanggupan yang mereka nyatakan, dan mereka menanggung akibatnya. Setiap korupsi, saudara-saudara, pasti ada akibatnya. Korupsi yang kecil yang kemudian ketahuan menjadikan nama baik kita menjadi buruk. Sesuatu yang sangat merugikan, nila setitik merusak susu sebelanga. Korupsi besar menjadikan kita dan keluarga kita malu. Dan mungkin harta kita juga harus dilepaskan untuk membayar apa yang telah kita gunakan itu.
Saudara, sekali lagi saat ini kita diingatkan, jangan sekali-kali korupsi dalam bentuk apapun dan dimanapun kita berada. Kita punya Allah yang melihat kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita berkekurangan kalau kita mau jujur. Saudara, pelajaran yang keempat, bahwa dalam segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Kita melihat tadi dalam bacaan kita bagaimana Ananias dan Safira mati. Dan itu adalah harga yang harus dibayar. Setiap perbuatan jahat, setiap perbuatan yang tidak baik, itu pasti ada harganya. Ada harga yang harus dibayar. Dan kadang-kadang itu sangat tidak menyenangkan, sangat menyakitkan, tidak hanya pada orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga bisa menimpa pada anak-anak dan cucu, misalnya nama baik dan sebagainya. Saudara-saudara, jangan biarkan nama baik, jangan biarkan sesuatu yang baik harus kita lepaskan hanya untuk membayar sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak memiliki nilai yang besar dalam hidup kita. Sekali lagi kita mau belajar dari Ananias dan Safira, dan ada 4 hal yang tadi kita sudah bersama dapatkan. Yang pertama, jangan berdusta hanya untuk pencitraan. Jangan bersikap tidak mau kalah dibanding orang lain. Yang kedua, jangan sekongkol dengan kejahatan. Jangan menyetujui ide yang jahat, atau jangan berkompromi dengan yang jahat atau kejahatan atau ide yang jahat. Yang ketiga, jangan melakukan korupsi apapun bentuknya. Dan yang keempat, ingat bahwa ada selalu harga yang harus dibayar untuk setiap perbuatan tidak baik yang manusia lakukan, yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara, sehingga kita dapat berhati-hati dalam menjalani hidup ini, jujur, tulus, dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mata Tuhan melihat baik yang baik maupun yang jahat. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Baik, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar dari Ananias dan Safira. Dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami, mengingatkan kami jikalau kami digodai, memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melawan semua godaan itu, dan menolong kami untuk melakukan hal yang benar dan baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun, memberkati setiap hal yang kami kerjakan, setiap kata-kata yang kami ucapkan, setiap perbuatan yang kami lakukan, bahkan hati dan pikiran kami serahkan dalam kuat kuasa penyertaan Tuhan saja, sehingga hidup kami ya Tuhan hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk Radio Petra, untuk para pengurus, karyawan, penyiar, siapapun yang melayani di Radio Petra. Tuhan berkati agar biarlah diberikan kecukupan, diberikan sukacita dan segala hal yang diperlukan, sehingga pelayanan dari anak-anak-Mu ini boleh mendatangkan berkat bagi semakin banyak orang. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk segala keperluan dana yang dibutuhkan oleh Radio Petra. Tuhan, kiranya berkenan menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Radio Petra, sehingga Radio Petra boleh terus menggema menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Radio Petra, juga kami masing-masing pribadi lepas pribadi, juga keluarga kami dalam berkat-Mu. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Kamis 12 Mei 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa, dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo dan LPP Sinode, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.